Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa mengisi daftar hadir di link Google Form yang sudah Ibu kirim di WhatsApp grup. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Coba, ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Yang ingat, silakan angkat tangan. Ya, benar. Kemarin kita belajar tentang Al-Quran menginspirasi hidup bermartabat, hemat, dan sederhana. Coba, siapa yang masih ingat hidup hemat dan sederhana itu seperti apa sih? Coba yang tahu angkat tangan. Ya, betul. Hidup hemat dan sederhana itu bukan berarti kita tidak boleh membeli barang apapun atau memberikan barang kepada orang lain. Melainkan hidup hemat dan sederhana itu kita harus pandai memilih dan memilah barang mana yang kita perlukan. Kompetensi dasar pada pembahasan kita kali ini meliputi 2 poin. Yang pertama, 2.3, kita dapat menunjukkan perilaku toleran terhadap semua penganut kitab suci. Yang kedua, 3.3, kita dapat memahami pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian mempelajari tentang materi meyakini kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran, kalian diharapkan dapat terbiasa berperilaku toleran terhadap semua penganut kitab suci. Yang kedua, terbiasa menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para rasul yang menerimanya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Al-Quran merupakan kitab penyempurna. Baiklah, kemarin Ibu sudah membagikan link di WhatsApp grup yang berisi tentang materi kita hari ini, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran. Apakah sudah dipelajari semua? Alhamdulillah kalau sudah dibaca dan dipahami semuanya ya. Coba Ibu akan bertanya, apa sih beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba siapa yang tahu? Angkat tangannya. Benar. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala
Iman sendiri itu artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab itu sendiri adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kita sebagai umat Islam wajib mempercayainya. Keharusan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasul untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Untuk yang selanjutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul yang menerimanya. Coba di sini ada yang tahu atau tidak? Ada berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kitab kepada para rasulnya? Yang tahu angkat tangan. Ya, benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diwahyukan di Bukit Tur Sinai atau Bukit Sinai. Inti pokok ajaran kitab Taurat adalah 10 peraturan, di mana terdiri dari 3 perintah dan 7 larangan. Ketiga perintah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah untuk mensucikan hari Sabtu. Dan ketujuh larangan tersebut adalah larangan untuk menyembah berhala, larangan untuk menyebut nama Allah secara sia-sia, larangan untuk membunuh manusia, larangan untuk mencuri, larangan untuk berbuat zina, larangan untuk merebut hak orang lain, dan yang terakhir, larangan menjadi saksi palsu. Dalam Islam, 10 perintah dan larangan tersebut juga diajarkan. Kita sebagai umat muslim juga harus mentaati perintah dan larangan tersebut. Apabila kita mentaati perintah dan larangan tersebut, kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ketenangan hidup, ketentraman, dan perdamaian negara. Yang kedua, kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini diwahyukan di daerah Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi. Adapun kitab Zabur ini
menggunakan bahasa Kipti yang berisi ajaran, zikir-zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasihat-nasihat kebaikan bagi manusia. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem pada abad 1 Masehi. Kitab Injil ini ditulis menggunakan bahasa Suryani, di mana yang meliputi ajarannya yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk menghilangkan dari nafsu duniawi yang berlebihan. Yang ketiga, perintah untuk saling menyayangi. Dan yang keempat, membenarkan ajaran kitab Taurat yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada awal abad ke-7 Masehi secara berangsur-angsur sebagai salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia. Adapun fungsi Al-Quran bagi kehidupan umat Islam diantaranya yaitu yang pertama, memberi petunjuk bagi umat manusia agar berada di jalan yang lurus. Yang kedua, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, memberi peringatan kepada manusia yang tidak mempercayai hari pembalasan. Kemudian, Al-Quran merupakan kitab penyempurna. Coba, siapa yang mengetahui mengapa Al-Quran menjadi kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Yang tahu, angkat tangan. Ya, betul. Jadi, Al-Quran merupakan kitab penyempurna, luas cakupannya, serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah, selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Surah-surah Al-Quran yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah disebut surat Makkiyah, sedangkan surah yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah disebut surah Madaniyah. Baiklah, mengenai pembahasan kita kali ini tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Quran, kesimpulannya bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasulnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab suci. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugasnya cukup mudah.
apa yang kalian dengar, apa yang kalian pahami dari penjelasan ibu yang tadi, kalian dapat merangkum dalam bentuk peta konsep. Kemudian untuk pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan di WhatsApp group. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Untuk kalian semua, tetap jaga diri kesehatan kalian agar kita bisa berjumpa dan belajar kembali. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.